Bapak Ibu semua, perkenalan sudah. Kemudian hari ini juga akan ada beberapa sesi materi Pak ya. Nanti Bapak Ibu kalau dipoto heula tuh sepada kemudian ada seksi warawiri. Ini ada Kang Hanif, Tonggagarowe. Kemudian sebelah sini ada Kang Gema. Nah, ini ada moderator kami nanti, ada Teh Rini. Dadah tuh Teh. Kemudian ini ada MC yang nggak tahu mendadak karena melihat Bapak Ibu jadi isin. Ini Teh Rizka. Suaranya biasanya menggelegar tapi entah kenapa tadi ada ini Teh Rizka. Kemudian di belakang Bapak Ibu, nah itu ada Kang Bakti dan ini ada Kang Evan. Bapak Ibu selamat mengikuti kegiatan ini. Kalau Bapak Ibu ngantuk, tahan dulu sebentar. Kalau bisa mah cubit aja yang di sebelahnya. Salam kenal dari saya. Saya sangat senang sekali hari ini bisa bergabung dengan Bapak Ibu semua. Hatur nuhun, kita tutup dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim untuk memulai acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemudian ada seksi warawiri. Ini ada Kang Hanif, Tonggagarowe. Kemudian sebelah sini ada Kang Gema. Nah, ini ada moderator kami nanti, ada Teh Rini. Dadah tuh Teh. Kemudian ini ada MC yang nggak tahu mendadak karena melihat Bapak Ibu jadi isin. Ini Teh Rizka. Suaranya biasanya menggelegar tapi entah kenapa tadi ada ini Teh Rizka. Kemudian di belakang Bapak Ibu, nah itu ada Kang Bakti dan ini ada Kang Evan. Bapak Ibu selamat mengikuti kegiatan ini. Kalau Bapak Ibu ngantuk, tahan dulu sebentar. Kalau bisa mah cubit aja yang di sebelahnya. Salam kenal dari saya. Saya sangat senang sekali hari ini bisa bergabung dengan Bapak Ibu semua. Hatur nuhun, kita tutup dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim untuk memulai acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan di BPCPUGG, Pak Haji, sini Pak Haji, sini. Nah, kami dari Sukabumi, saya kebetulan mewakili BPCPUGG, Badan Pengelola Ciletuh Kolaborasi UNESCO Global Bipang. Hadir hari ini pun Pak Haji Surya dari Bappelit Bangda. Kebetulan saya juga sebenarnya dari Bappelit Bangda, Pak. Ya, jadi tapi mohon maaf Pak, sebenarnya Pak Yunus ini di hari yang pertama beliau sangat paham sekali bagaimana perjalanan dulu dari mulai aspiri nasional sampai dengan geopark. Tetapi memang perjalanan UNESCO Global Ciletuh itu seperti fast track Pak ya. 2 tahun selesai langsung finish gitu ya. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, sharing session kali ini izin nanti secara keilmuan dan substansi Pak Dr. Yunus bisa menyampaikan lebih informatif. Perjalanan kami di Geopark hari ini saat ini sedang menghadapi persiapan revalidasi kedua. Ya, jadi perjalanan kita 2018 sudah menjadi Geopark nasional. 2014, 2018 kita sudah menjadi Geopark UNESCO. Tahun 2021 kita melaksanakan revalidasi yang pertama. Ternyata persiapan revalidasi pertama dengan kedua, Pak, itu kesepakatan UNESCO itu ditetapkan harusnya 4 tahun, hanya diberikan waktu 2021 sampai 2025, Pak. Persiapan kita hanya 2 tahun, Pak, untuk revalidasi kedua. Ditambah dengan Minopolitan. Dan yang paling berat itu adalah memang kalau di selatan itu infrastruktur Pak Haji ya. Infrastruktur. Jadi kebetulan Megatrust itu masih bergulir. Mohon izin nanti geologi bisa memberikan gambaran dari SDM. Itu kalau sudah ada isu tentang tsunami, Bapak Ibu sekalian, 2021 itu tidak ada kunjungan sama sekali, walaupun tidak ada kejadian. Itu sangat rentan terhadap isu Pak kalau di selatan itu. Apalagi waktu itu kejadian ada di ujung Kulon, Banten, waktu Seventeen itu istrinya meninggal. Ya, padahal waktu sudah booking penuh Pak, penuh 2021 ya, sudah penuh tuh booking, sudah Pak, tidak ada lagi kunjungan ke wilayah selatan. Itu isu-isu wilayah selatan itu rawan dengan isu kebencanaan, itu yang mungkin jadi catatan. Kecuali memang posisi yang, karena memang geologi kan nggak lepas dari wilayah vulkanologi dan tektonik Pak ya.
melakukan rapat koordinasi perencanaan pembangunan kawasan CPBG, kemudian rapat pengawalan kegiatan program itu masuk ke DPA, dan rapat evaluasi terhadap pembangunan CPBG. Jadi betul-betul kami melakukan pendampingan agar kebutuhan penganggaran terkait dengan pembangunan kawasan CPBG ini bisa terfasilitasi. Informasi yang secara utuh, kebetulan juga memang ahlinya banyak Pak di sana, Pak Dodi, Aji yang mengikuti perkembangan kesekretariatan, dokumen-dokumen semua ada di kami. Bapak Ibu sekalian, kami membuka ruang dan waktu. Kebetulan yang paling banyak tuh ujung kulon Pak, Bu Oci terus saja karena pengen ke UNESCO. Yang lain Jawa Barat mangga anu luar semangat, masa Jawa Barat tidak Pak itu ya. Kita pengen punya 6 geopark, Sumedang luar biasa sudah mulai bergairah. Mudah-mudahan biasa cepat mendapatkan status. Ke Sukabumi beli kue Ali, dibungkus dengan daun jati. Ciletuh Pelabuhan Geopark kaya potensi, mari kita bangun dengan kolaborasi. Atur nuhun anu kasuhun, yang dihapunten apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam perbuatan dan perkataan. Mohon maaf. Maka dipersempit dari 20 kecamatan menjadi 9 kecamatan. Dari 150 km persegi menjadi 75 km persegi. 1.500 menjadi 750 km persegi. Mencakup 9 kecamatan. Kita identifikasi juga 14 keragaman hak geologi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat moderator, pengatur acara, yang terhormat narasumber Pak Yunus Bukabit dari Disparbud Provinsi beserta seluruh jajaran, Bapak Ibu sekalian, izinkan pada kesempatan ini kami menyampaikan progres mengenai perwujudan kawasan geopark Galunggung di Tasikmalaya. Pertama-tama perkenalkan, saya Lala Heriana dari Bappelit Bangda Kabupaten Tasikmalaya. Nah, kalau mungkin berbeda dengan rekan-rekan yang tadi sebelumnya, yang dari apalagi dari Ciletuh yang sudah sedemikian luar biasanya, sudah banyak cerita yang bisa disampaikan, pelajaran-pelajaran yang bisa kami juga ambil nanti ke depan. Kami di Tasikmalaya terkait dengan Geopark Galunggung ini baru pada tahap awal pengusulan untuk penetapan sebagai kawasan geoheritage. Untuk itu mungkin kami hanya bercerita sedikit tentang latar belakang saja kenapa Galunggung itu dengan semangat kami ajukan untuk menjadi sebuah kawasan warisan geologi, karena ini bukan hanya warisan geologi tetapi juga nilai-nilai historis, budaya dan lain-lain. Kalau kita berdasarkan catatan-catatan yang tertulis di dalam prasasti dan di dalam naskah-naskah Galunggung, itu disebutkan bahwa Mandala Galunggung adalah nama peninggalan sejarah kawasan Galunggung sebagaimana dalam naskah kuno Amanah Galunggung. Gunung api Galunggung dinilai sangat luar biasa karena memiliki kekhasan dalam letusan yang secara kuat memberikan pesan pentingnya mitigasi. Selain itu, di bagian tengah wilayah Kabupaten Tasikmalaya terdapat kawasan Jaskor Merah, Kars, dan jejak gunung purba bawah laut yang menurus hingga ke lautan selatan. Nah, ini ada di ini di dalam catatan sejarah yang tersimpan di Perpusnas tentang Amanah Galunggung disebutkan ya menggunakan bahasa Sunda Buhun kalau tidak salah, Sunda kuno, yang kalau diterjemahkan ya, beberapa diantaranya adalah harus dijaga kemungkinan
orang asing dapat merebut Kabuyutan. Kabuyutan ini tanah yang disakralkan di wilayah Galunggung. Bila terjadi perang, pertahankanlah Kabuyutan yang disucikan itu. Cegahlah Kabuyutan atau tanah yang disucikan jangan sampai dikuasai oleh orang asing. Lebih berharga kulit lasun itu musang, yang berada di tempat sampah daripada Raja Putra yang tidak bisa mempertahankan Kabuyutannya atau tanah yang disakralkan tadi. Nah, kemudian Galunggung juga memiliki sejarah yang terkait dengan evolusi Gunung Galunggung yang membentang minimal sejak 4.000-an tahun yang lalu hingga kini, dan berkaitan dengan perkembangan kawasan dari masyarakat Tasikmalaya terhadap sumber-sumber air dan lain-lain hingga ke prasejarah dan sejarah serta sosial budaya masyarakat termasuk asal-usul nama Tasikmalaya. Nah, secara historis maupun geologis, nama Tasikmalaya identik dengan keberadaan Galunggung. Terdapat bentang alam dan perbukitan 10.000 the 10,000 hills yang tersebar di wilayah Tasikmalaya dengan batuan penyusunannya yang khas, yang merupakan hasil letusan besar pada 4.000-an tahun yang lalu. Kemudian tubuh Galunggung hasil sejumlah letusan sejak 4.000-an tahun yang lalu memiliki bentang alam bukaan berbentuk tapal kuda, namun tidak bisa ditampilkan fotonya pada kesempatan ini, menghadap ke kota Tasikmalaya dan menjadi pengingat akan ancaman letusannya yang dapat terjadi lagi di masa depan. Mitigasi bencana juga merupakan terkait dengan mitigasi bencana, dan hal ini juga merupakan daya tarik estetik scenic view dari sisi pariwisata dan lain-lain. Kemudian di sejarah modernnya juga letusan Galunggung pada tahun 1822 menyebabkan 4.011 orang meninggal, dan penting untuk dicari jejak untuk dikonvensi sebagai pengingat bagian dari mitigasi bencana. Kalau kita berkunjung ke Jogja, ada di Merapi itu ada sebuah museum di atasnya. Nah, yang mungkin juga salah satu hal yang ini, apalagi yang cerita masa lalu tentang Galunggung. Kemudian letusan Galunggung tahun 1882, 1983 juga menjadi sebuah tempat sejarah karena menjadi letusan paling lama. Setelah Sinabung dengan korban jiwa hanya 1 orang pada saat itu berdasarkan catatan yang resmi. Jadi letusannya hampir 8 bulan berdasarkan catatan. Kemudian yang kedua, letusan menyebabkan lahirnya organisasi bidang keselamatan penerbangan dari debu vulkanik. Kalau kita baca berita sejarah, itu ada pesawat British Airways tahun bulan Mei 1982 yang akan terbang ke New Zealand dan mendarat darurat di Jakarta karena ada mesinnya mati dan terlihat seperti terbakar gitu, karena ternyata kemasukan oleh debu Galunggung tadi. Kemudian letusan tahun 82-83 mendorong dibangunnya proyek simulasi bahaya lahar letusan Galunggung dan penyuntikan Galunggung untuk mitigasi bahaya letusan Galunggung ke depan dan bahaya lahar dingin dan lahar panas. Nah, semua bukti atau jejak letusan Gunung Galunggung perlu dikonversi dan dijadikan warisan geologi atau geosite seperti Kawah Galunggung, menara penyuntikan Kawah Galunggung, dan otaknya jejak-jejak awan panas tahun 1982 dan lain-lain. Kemudian juga sebagai bagian dari upaya ini juga kita sudah menandatangani kesepakatan bersama antara pemerintah daerah Jawa Barat dengan beberapa daerah yang hadir pada kesempatan ini tentang pengembangan kawasan geopark di Jawa Barat. Ini jadi prosesnya sudah lama Bapak Ibu sekalian, yang Galunggung ini dari semenjak Pak Sapari menjadi Kadis Pariwisata gitu Pak. Jadi beliau sangat bersemangat sekali sampai beliau pensiun.
ini belum terwujud Pak ya. Belum terwujud, tetapi meskipun beliau sudah purna tugas, tetapi beliau tidak purna bakti gitu. Saya sampai hari ini masih paling semangat mengkampanyekan tentang pembentukan kawasan Geopark Galunggung gitu. Sering datang ke kantor ke kami dan menyemangati kami gitu. Apalagi kami di tengah-tengah kesibukan kalau di Bapeda banyak ini itu, nah Pak Sabari sering mengingatkan kami, mengajak diskusi tentang progres pembentukan Galunggung. Dan pada saat saya menjadi Kabid Ekonomi di Bapeda tahun 2019, beliau menjadi Kadis Pariwisata, kita mendapat bantuan provinsi ya Pak untuk pada saat itu master plan ya, master plan Galunggung. Nah, yang di awalnya dananya sangat besar gitu. Dan di kami karena ada prioritas lain dirasionalisasi menjadi 1,5 miliar, tetapi pada saat itu terjadi wabah COVID dan anggarannya diambil kembali oleh pemerintah provinsi. Jadi pada 2020 itu kena refocusing gitu. Ini sudah ada titik cerah, tetapi 2020 ya meredup kembali. Apalagi setelah Pak Sabari pensiun, seperti kehilangan inisiatornya. Karena juga kami untuk mengajukan ini pada saat itu masih saling lempar gitu. Karena kalau terkait biologi kan PSDM itu tidak ada dinas SDM di kabupaten kota. Lempar-lemparan antar pariwisata kemana. Pariwisata bukan bidang kami, katanya ini tidak ada. Gitu. Terus kemudian ada juga urusan SDM hanya terkait dengan perizinan pemanfaatan panas bumi gitu, di kabupaten itu, dan itu tidak ada dinas tersendiri, hanya di perizinan. Jadi bagian sebuah pelayanan. Tetapi setelah ada SOTK baru untuk kajian inventarisasinya, kebetulan bisa mencantol di kegiatan bidangnya Litbang di Baplitbangda di Pak Rijal. Jadi pada tahun ini dianggarkan dan kami bekerja sama dengan Universitas Siliwangi melakukan kajian. Nah sebelum itu kami juga di Kabupaten Tasikmalaya sebelum ada kajian dan sebelum dianggarkan itu kita membentuk tim percepatan pembentukan Geopark Galunggung di kawasan Geopark di Tasikmalaya. Salah satu aksi dari tim percepatan ini yang pertama kita melakukan kajian dengan bekerja sama dengan Universitas Siliwangi. Jadi kemudian ini dari beberapa persyaratan untuk persiapan ini paparannya terlalu kecil. Jadi untuk usulan penetapan warisan geologi ini ada beberapa persyaratan. Yang pertama adalah surat usulan penetapan warisan geologi dari gubernur, laporan inventarisasi keragaman geologi, matrik inventarisasi keragaman geologi, dan peta sebaran keragaman geologi. Yang tiga ini sudah ada, tinggal satu, ini surat usulan penetapan warisan geologi oleh gubernur. Jadi mohon juga kepada Dinas Pariwisata dan Dinas SDM Provinsi untuk lebih mengendorse, mendorong gitu Pak, supaya surat gubernurnya bisa segera turun. Kami kemarin sudah melakukan pertemuan dengan Dirokesra Pelitbangda juga untuk sepakat mempercepat penandatangan usulan penetapan warisan gubernur. Ini beberapa foto terkait warisan geologi yang ada di Galunggung. Ada air terjun, goa kawasan karst, pantai danau Taman Jasper, jejak gunung api purba bawah laut, dan gunung aktif di Galunggungnya bawah. Kemudian pada perkembangan ilmu pengetahuan dan penerapannya semua usaha tersebut saat ini merupakan keragaman biologi. Jadi diharapkan dengan adanya kawasan biologi ini ke depan menjadi pertama sebagai kawasan konservasi, edukasi, pendidikan, karena juga kita ada universitas, banyak universitas Tasikmalaya dan satu negeri, kemudian juga pertumbuhan ekonomi lokal. Jadi Bapak Ibu sekalian,
mungkin juga hampir sama dengan daerah-daerah yang luas seperti Sukabumi. Tasikmalaya ini terdiri dari 39 kecamatan, 351 desa dengan jumlah penduduk sekitar 2 juta. IPM kami nomor 2 terendah di Jawa, nomor 3 terendah. Baru naik 1 level setelah sebelumnya nomor 2 terendah. Alhamdulillah naik gitu. Kalau lihat angka pengangguran kita sebenarnya salah satu terendah di Jawa Barat, hanya 4%, Jawa Barat 7%. Tetapi kalau melihat indeks pengeluarannya kita salah satu paling kecil. Ini artinya bahwa sebetulnya penduduk Kabupaten Tasikmalaya itu tidak malas, Pak. Semuanya bekerja, tapi ternyata hasilnya masih kecil gitu. Jadi mudah-mudahan dengan adanya kawasan Geopark Galunggung ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, kawasan pendidikan, kawasan pelestarian budaya dan lingkungan. Karena seperti yang disampaikan tadi, IPM kita rendah, kemudian juga indeks pengeluarannya rendah, artinya pendapatan juga rendah karena sebagian besar adalah petani di sektor tradisional. Dan arahan dari RT RW provinsi ini kita ditetapkan sebagai kawasan hijau dan kawasan lindung gitu. Jadi agak susah kalau bangun industri pabrik. Jadi ini menjadi harapan besar kami bisa menumbuhkan ekonomi dari sektor alam. Mungkin itu saja yang disampaikan sementara terkait dengan progres di Tasikmalaya. Ini hasil kajian inventarisasi, ada 4 kategori geoheritage di Tasikmalaya, yaitu jejak gunung berapi, gunung api bawah laut, bentangan kars, gunung api aktif, dan air terjun. Dan kemudian terima kasih. Dari Kabupaten Pangandaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Yunus selaku Ketua Tim Percepatan Geopark. SPRI Geopark Pangandaran ini berdasarkan keputusan dari Pak Gubernur Ridwan Kamil, kita masuk ke dalam Geopark Pangandaran, dan dahulunya ini sudah terkenal dari, sedangkan untuk pertanian saat ini Alhamdulillah, syukurillah. Pertama-tama hatur nuhun, terima kasih kepada tim dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi. Tadi Ibu Kadis sudah memberikan pembukaan ya, Ibu Yuke. Kemudian juga alhamdulillah kita bisa ketemu dengan jajarannya yang dipimpin hari ini oleh Kabid Destinasi ya, Ibu Irma. Jadi saya sangat bergembira ini karena mengingatkan ke masa yang dulu pada saat kita mengawali pengembangan geopark, menginisiasi pengembangan di geopark di Jawa Barat. Ketika kita memulai dengan Cilatu Palabuhan Ratu, pada saat itu bupatinya adalah Pak Sukma, yang kebetulan juga teman sekolah saya di SMA. Kira-kira seperti itu. Jadi karena kita dari bincang-bincang bareng gitu ya, akhirnya geopark itu dikembangkan di selatan Jawa karena pada saat itu beliau melihat ada ketimpangan antara antara Sukabumi Selatan dan Sukabumi Utara, jauh sekali gitu. Dan beliau berpikir bagaimana caranya mengangkat Sukabumi Selatan menjadi sesuatu yang lebih baik di masa yang datang. Jadi kembali ke provinsi Jawa Barat ini, saya lihat kembali ada serikandi ini ya, serikandi yang aktif di geopark. Saya kira mengingatkan saya juga kepada Ibu Popi ya, kemudian Ibu Kabit itu dulu Ibu siapa ya? Bu Ani ya. Sama Kemenpar, Pak. Iya ya. Alhamdulillah ya,
jasa-jasa beliau-beliaunya ini akhirnya membuahkan hasil ya. Sudah ada beberapa geopark di Jawa Barat. Malam ini saya kira kita ucapkan selamat juga kepada Cilatul Pelabuhan Ratu yang sudah lolos revalidasi ya, yang bahkan menghadapi revalidasi yang berikutnya. Kebanggaan kita bagi orang Jawa Barat bahwa ternyata kita bisa gitu ya. Dan pada kesempatan ini saya ingin sharing aja Bapak Ibu sekalian, sharing aja terkait dengan progres pengembangan geopark di Jawa Barat ya. Dan tentu geopark itu dikembangkan tidak hanya sekedar untuk konservasi maupun edukasi daripada masyarakat, tapi juga bagaimana bisa memberikan kesejahteraan. Dan ketika ingin menjadi kesejahteraan, maka kita harus mendorongnya menjadi sebuah destinasi. Kira-kira seperti itu flow-nya ya. Kenapa? Karena dengan menjadi destinasi itu maka kita bisa harus utamakan program-program yang mendukung konservasi, edukasi dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan dan dengan dukungan penuh dari jajaran pimpinan daerah maupun juga perangkatnya ya, termasuk OPD-OPD. Oke, jadi hari ini mungkin saya akan reminding dulu sebentar, ada beberapa slide ya, supaya bapak-bapak yang ada di Jawa Barat ini juga diingatkan kembali gitu bahwa geopark atau taman bumi ini di Indonesia ini sekarang alhamdulillah sudah eksis, dan nanti kita lihat di dalam petanya jumlahnya juga cukup signifikan ya. Dan itu semua tentu tidak terlepas dari potensi daerahnya yang memang bagus, yang memang hebat gitu ya, yang mungkin tidak bisa dilawan lah oleh negara-negara lain di sekitar kita terutama, karena kita sebenarnya dulu belajar banyak dari Langkawi ya, sebagai geopark UNESCO Global Geopark pertama di Asia Tenggara. Pada saat itu kita belum memiliki apa-apa, 2007 itu. Nah, sekarang kita bahkan sudah nyalip mereka ya. Kita sudah nyalip, bukan nyalipnya sedikit tapi nyalip banyak. Mereka baru punya 2 UNESCO Global Geopark, Indonesia sudah punya 12 ya, dalam waktu yang relatif singkat ya, 17 tahun. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian lihat di slide ini kita lihat jelas sekali ya bahwa modal dasar geopark di Indonesia itu terutama di Jawa Barat ini sangat luar biasa gitu. Ini yang membesarkan hati kita bahwa sebenarnya kita sebagai negara parahyangan atau sebagai region parahyangan itu bisa bisa lebih hebat lah, karena kita tidak hanya sekedar punya modal dasar dari alam dan budaya, tapi juga kita punya manusia yang memang ingin membangun lingkungannya dengan lebih baik ke depan. Bapak Ibu sekalian, maaf tadi ini saya kira modal dasarnya saya kira udah ada, kita tahu semua ya, kita punya punya modal dasar berupa warisan kegeologian atau geodiversity, warisan keanekaragaman hayati budaya, dan warisan keanekaragaman hayati warisan biodiversity ya, dan warisan budaya. Jadi 3 modal dasar ini memang melekat satu sama lain di di tempat kita. Dan kita juga bisa melihat bahwa ada sebuah konsep yang bagus, yaitu konsep geopark, di mana di situ kita mempunyai 3 pilar yang harus dikembangkan, yaitu pilar konservasi, pilar edukasi, dan pilar ekonomi masyarakat. Dan tentu saja kesulitannya adalah ketika kita ingin mengintegrasikan semua itu menjadi pembangunan berkelanjutan, kita butuh keterlibatan multi stakeholder ya. Itu ada pentahelix ya, dari mulai government, kemudian akademisi, kemudian media, kemudian jadi investor dan komunitas. Ini semua harus berjalan seiring agar tujuan geopark itu bisa tercapai. Salah satunya adalah di situ terlihat bagaimana kita memuliakan bumi, mensejahterakan masyarakat, bumi lestari, rakyat sejahtera, kemudian semakin dilestarikan semakin mensejahterakan. Nah
Nah, ini kira-kira yang akan kita lakukan, dan tujuan utamanya saya kira ini ya, ada 4, mungkin tidak akan saya bacakan satu-satu, tetapi intinya adalah kembali kepada hal-hal yang terkait dengan pelestarian sumber daya manusia bumi, kemudian hal yang terkait dengan pendidikan, utamanya pendidikan non formal untuk semua tingkatan, di mana kita ingin membekali wawasan praktis berbasis keilmuan khususnya kepada masyarakat dan anak-anak sekolah, kemudian menumbuhkan nilai ekonomi setempat melalui kegiatan kreatif. Di situ kita punya kegiatan geowisata, festival rakyat, desa wisata, geoproduk, kuliner dan sebagainya. Dan ini saya kira nomor 3 ini menjadi sangat penting Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena membangun geopark di Indonesia itu butuh meyakinkan masyarakat bahwa dia akan mendapatkan sesuatu lebih cepat gitu ya. Jadi harus bisa dibuktikan dalam waktu yang tidak terlalu lama agar kegiatan yang mereka lakukan di geopark itu bisa memberikan mereka support dari sisi peningkatan kesejahteraan. Kira-kira demikian. Kemudian kita juga ingin suatu wilayah itu kita bisa kembangkan secara terintegrasi. Lalu kita bisa memfokuskan semua aktivitas kegiatan yang ada di sebuah wilayah itu, apakah dia ada di satu kabupaten atau lintas kabupaten atau bahkan lintas provinsi, itu lebih terintegrasi, dia harus utamakan kepada kegiatan-kegiatan yang berbasis konsep geopark. Sesederhana itu sebenarnya konsepnya. Kemudian kalau kita lihat apa yang terjadi di perkembangan geopark di Indonesia ya selama 17 tahun ya, sekarang kita sudah cukup banyak geopark kita. Jadi ada tadi sebutkan ya 12 UNESCO Global Geopark, 10 10 nasional geopark, dan ada juga beberapa yang antri sekarang ini Bapak Ibu sekalian. Antri untuk menjadi aspiring geopark nasional, termasuk yang di Jawa Barat dan juga di luar Pulau Jawa ya. Jadi jumlahnya mungkin listnya ada kurang lebih ada 18 yang ingin menjadi aspiring geopark nasional. Jadi ini menunjukkan bahwa kita sudah mulai sadar bahwa kenyamanan hidup itu harus berjalan bersama-sama dengan kesejahteraan yang mungkin kita dapatkan gitu ya. Jadi kita tidak ingin katakanlah kita banyak secara material kita punya banyak resources atau katakanlah banyak mendapatkan penghasilan yang tinggi, tapi secara lingkungan hidup kita tidak mendapat kenyamanan gitu. Kita terancam terus kekurangan air dan lain sebagainya. Sehingga ke depan barangkali inilah yang akan mendorong kita untuk menjadikan geopark kita ini sebagai geopark yang bisa bermanfaat dan kita memberikan kenyamanan bagi semua manusia yang hidup di kawasan Nusantara. Jadi sekarang ini kita sudah banyak geoparknya Bu, tetapi yang menjadi masalah adalah apa sih sebenarnya impactnya gitu ya. Apakah impact langsungnya, direct impact atau indirect impact sebuah geopark terhadap sebuah kawasan? Inilah tantangannya. Jadi kita harus mulai memikirkan bagaimana pengelolaannya, bagaimana memantaunya gitu ya, bagaimana kita meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal secara bertahap, dan juga bagaimana peningkatan kualitas lingkungan itu bisa kita jamin terjadi manakala sebuah geopark beroperasi di sebuah kawasan. Kira-kira seperti itu. Dan goalsnya ya tadi bukan hanya sekedar jumlah yang banyak, tetapi juga kualitas yang baik gitu dalam mengelola sebuah geopark. Dan geopark itu kemudian memberikan feedback kepada multisektor ya, apakah dari sisi kesejahteraan maupun di sisi kenyamanan lingkungan hidup. Nah, sekarang kalau dari sisi regulasi, saya kira alhamdulillah ya, ini kan mungkin tidak akan saya bahas. Kita sudah punya Perpres, Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang pengembangan taman bumi. Lalu disusul oleh turunannya, yaitu turunannya adalah SK Menko Maritim yang sekarang ini mungkin sedang direvisi. Lalu ada 4 permen yang mengatur bagaimana kita membangun geopark. Dan juga sekarang ini sudah diturunkan lagi kepada peraturan yang setingkat Direktur Jenderal agar lebih operasional. Contohnya sekarang untuk geopark nasional Bapak Ibu sekalian, semua timeline lini masa prosesnya itu sudah jelas. Di situ kita sudah membangun yang namanya tim verifikasi geopark nasional yang rumahnya ada di Kementerian SDM melalui Badan Geologi.
di mana di sana sudah ada tim yang mengatur atau memproses setiap usulan dengan tata waktu dan persyaratan dokumen yang sangat jelas. Jadi tinggal ketika Bapak ingin mengembangkan geopark, maka ikutin saja gitu ya, guideline ataupun petunjuk teknis yang sudah dikeluarkan oleh Badan Geologi, baik untuk penetapan warisan geologi maupun untuk penetapan geopark nasional. Jadi tata waktunya pun sudah diatur sehingga kalau terjadi miss di salah satu titik itu, maka kita bisa melihat siapa yang bertanggung jawab terhadap keterlambatan itu. Jadi di situ persyaratan teknisnya ada, sudah disebutkan, persyaratan administratifnya juga sudah disebutkan, dan pun nanti kapan penilaiannya dilakukan, kapan FGD-nya dilakukan, itu sudah terpola dengan baik sehingga ke depan insya Allah kita bisa lebih memiliki geopark nasional yang benar-benar memiliki rasa UNESCO Global Geopark, kira-kira seperti itu. Jadi untuk Jawa Barat, saya kira Bapak Ibu sekalian, kita punya dua peraturan ya yang sangat yang mungkin sudah mengatur secara jelas di lingkup provinsi, yaitu peraturan daerah Provinsi Jawa Barat nomor 2 tahun 2002 tentang perlindungan lingkungan geologi. Karena di situ sudah disebutkan juga bagaimana geologi itu berperan sangat penting di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian disusul oleh peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 72 tahun 2018 tentang pengembangan geopark di wilayah Provinsi Jawa Barat. Jadi dengan dua peraturan itu plus peraturan-peraturan yang saya sebutkan di sebelumnya, kita berharap bahwa ke depan kita tidak kita lebih mudah, lebih lancar untuk bisa mengembangkan geopark nasional di Indonesia, terutama di wilayah Jawa Barat. Karena di tempat lain tidak ada yang memiliki Pak peraturan gubernur seperti itu gitu. Jadi dengan adanya aturan main ini maka kita lebih lebih yakin lah bahwa apa yang kita lakukan ini kita bisa mendapatkan landasan yang kuat dari sisi legal formalnya. Jadi sebenarnya untuk kita ini Bapak Ibu sekalian, goalnya sama tadi seperti yang Ibu dari Sumedang ya. Kita ini tidak ingin menjadi selebriti geopark, tidak sebenarnya. Kita ini ingin memuliakan bumi, mensejahterakan rakyat melalui tiga kegiatan yang ujungnya TIF gitu ya. Konservatif, edukatif, dan ekonomi kreatif. Intinya adalah untuk kesejahteraan, mengurangi kemiskinan. Ya. Kemudian kita juga yakin bahwa geopark ini adalah sebagai manajemen kawasan itu merupakan instrumen yang handal untuk melawan dan menjaga kerusakan lingkungan hidup. Jawa Barat dengan 47 juta, Bapak Ibu sekalian, penduduk kita ini begitu banyak ya, 47 juta di kawasan yang relatif tidak terlalu luas, maka kita butuh satu tools untuk menjaga lingkungan kita itu agar bisa memberikan pasokan yang cukup untuk kita dan generasi-generasi yang akan datang. Bayangkan sekarang ini Bapak Ibu sekalian ya, di Bandung aja, di Bandung ini, di tempat saya, setiap hari itu kalau musim kemarau itu ribuan mobil ke utara untuk hanya mengambil air bersih untuk dijual kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah, bagaimana 50 tahun ke depan gitu ya, kalau kita biarkan itu tetap tidak ada alat agar kita bisa memberikan, katakanlah memulihkan apa yang telah terjadi ini menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Kemudian geopark juga di satu sisi menjadi satu alat ya untuk merubah perilaku manusia menjadi lebih baik, lebih disiplin, kemudian tidak buang sampah seenaknya, tidak destruktif. Kemudian juga mereka harusnya merasa bangga akan warisan yang mereka miliki, baik geologi maupun hayati maupun juga budaya di daerah. Dan yang terakhir, agar geopark ini memberikan feedback dari sisi kesejahteraan masyarakat, maka kita harus mengembangkan high quality tourism atau high quality sustainable tourism ya, yang berbasis kepada masyarakat atau community based dan juga berbasis kepada keilmuan atau pengetahuan gitu ya, sehingga kita nanti bisa
menjadikan destinasi pariwisata kita ini pariwisata yang memiliki nilai tinggi dari sisi informasi maupun pelaksanaannya gitu. Kemudian juga kita sekarang ini sudah punya tugas ya untuk mensukseskan SDGs, Sustainable Development Goal, di mana kalau tidak salah kita sudah bisa berkontribusi terhadap kurang lebih minimal 8 daripada target SDGs itu bisa dicapai melalui aktivitas-aktivitas geopark. Oke, ini perubahan paradigma. Kalau dulu kita ini lebih banyak menekankan kepada kegiatan kegeologian atau bagaimana mengapresiasi mempromosikan warisan geologi, tapi sekarang ini sudah berubah Bapak Ibu sekalian. Tadinya lebih menonjolkan peragaan identitas kegeologian satu kawasan menjadi bagaimana kita mengintegrasikan upaya konservasi, edukasi dan pengembangan ekonomi berkelanjutan. Dan paradigma baru ini memperkuat peran daripada komunitas lokal untuk melestarikan alam dan budaya yang bernilai tinggi, sekaligus juga mendorong perkembangan pariwisata berkualitas untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah. Jadi sudah berubah, kalau dulu hanya geologi aja, tapi sekarang ini geopark itu sudah lebih mampu mengintegrasikan aspek-aspek yang mungkin dibutuhkan untuk untuk memperbaiki kehidupan kita di masa ini dan masa yang akan datang. Saya kira ini adalah saya lewat saja. Ini beberapa pilar yang mungkin nanti bisa dilihat dari paparannya. Saya akan masuk ke inti persoalan ya. Ini progres pengembangan geopark di Jawa Barat. Ya. Jadi mestinya kita kembali destinasi pariwisata itu di lingkaran-lingkaran itu. Ada 1, 2, 3 sampai 5 ya kalau nggak salah. 5 zona pengembangan strategis kawasan pariwisata nasional. Nah, kalau kita korelasikan dengan konsep yang atau peta yang saya perlihatkan ini, Bapak Ibu sekalian, ini kita lihat ini sangat pas sekali gitu. Entah karena kebetulan atau mungkin karena mereka membuat zonasi itu mungkin memiliki satu satu pemahaman bahwa semua destinasi pariwisata itu harus berbasis kepada potensi kawasan, potensi wilayahnya. Contohnya ini barangkali nah ini maaf. Di sini ini kawasan ini adalah kawasan delineasi Ciletuh Pelabuhan Ratu. Lalu di utaranya ini ada kawasan Geopark Nasional Bogor Halimun Salak. Lalu kalau kita tarik ke arah Bandung, maka sebenarnya ada delineasi yang kita namakan tadinya calon Geopark Nasional Bandung Utara. Lalu kalau kita lihat di sebagian Bandung Utara dan juga di sini daerah katakanlah daerah Raja Mandala dan sekitarnya. Lalu kalau kita geser ke arah timur, maka di sini ada calon katakanlah wilayah-wilayah yang meliputi Tasikmalaya, kemudian bagian utara dari Garut, dan kemudian ada juga kawasan yang di selatannya. Dan ini kawasan ini barangkali kawasan yang masuk ke Kabupaten Tasikmalaya dan Cipatujah sampai ke perbatasan dengan Pangandaran dan kawasan Pangandaran sendiri. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 calon geopark yang mungkin sangat potensial untuk kalau kita kembangkan karena dia memiliki keanekaragaman atau warisan kegeologian yang bernilai tinggi ya, dan signifikansinya mungkin bisa mencapai level internasional kira-kira seperti itu. Kalau di Ciletuh Pelabuhan Ratu kita sudah tahu di sini memang adalah sudah menjadi UNESCO Global Geopark, di mana di sini ada batuan-batuan warisan kegeologian yang berasal dari proses geologi adanya penunjaman lempeng Indo-Australia ke lempeng Asia. Nah, tapi tadi disampaikan juga oleh Bu Rahmi ya, di sini sekarang sudah ada calon geopark
yaitu calon geopark nasional Bayado. Lalu di sini sudah ada juga nih di daerah Banten, yaitu geopark Ujung Kulon. Dan ini sudah menjadi geopark nasional. Jadi geopark nasional yang pertama itu adalah geopark nasional Ujung Kulon. Nah, kalau kita lihat ini Bapak Ibu sekalian dengan gambar yang di bawah, ini adalah peta fisiografinya Bemeln. Maka distribusi daripada wilayah-wilayah calon geopark ini sebenarnya sangat beririsan sekali. Mungkin hampir kalau kita korelasikan ini pas betul gitu ya, pas betul dengan area yang dulu kita gadang-gadang sebagai geopark besar, namanya geopark Parahyangan. Dan ini saya kira kalau kita lihat di sini, maka jelas sekali bahwa geopark Ciletuh Pelabuhan Ratu itu ada di jalur selatan. Dan jalur selatan ini adalah warisan geologiannya merupakan tempat lokasi dari proses geologian yang terjadi paling tua gitu ya. Dan di sini adalah saya kira adalah merupakan busur magmatik tua yang tadinya barangkali bergeser dari selatan ke utara. Contohnya di Pelabuhan Ratu, di sini adalah ada fosil-fosil dari batuan sabdaksi ya, yang tua, yang berumur mungkin sekitar 60 sampai 100 juta tahun. Kemudian di utaranya ada formasi jampang gitu ya. Kita namakan sebagai jampang platform. Lalu di utaranya juga bergeser ke yang lebih muda, di mana di sini ada darah hasil produk daripada magmatisme yang lebih muda yang ditandai dengan munculnya geyser di Solo. Nah, ini saya kira nyambung di kawasan selatan sampai ke Pangandaran, kemudian juga di kawasan Raja Mandala di sini. Ini dengan fisiografi yang dibuat oleh Bemeln, di mana di sini merepresentasikan daripada proses geologian yang terjadi di Jawa Barat. Dan dengan demikian kita bisa mulai menata bagaimana kita menyesuaikan konsep ini, daripada delineasi ini sesuai dengan proses geologian yang terjadi di Jawa Barat. Jadi untuk awal-awalnya memang kita semua harus berupaya keras agar warisan geologi ini menjadi satu informasi yang baik, yang bagus gitu ya penjelasannya, agar kita bisa membangun sebuah geopark. Tetapi ketika nanti sudah menjadi geopark, maka sebenarnya tidak hanya geologi yang kemudian harus menjadi perhatian, tetapi aspek lain mungkin bisa lebih diperhatikan agar geopark yang kita bangun itu bisa memberikan beberapa hal yang terkait dengan aspek pendidikan, kemudian juga bisa dijadikan sebagai destinasi yang destinasi pariwisata ya, yang berkualitas, kira-kira seperti itu. Next. Nah, ini saya kira ini adalah perencanaan dari saya kira provinsi ya, beberapa tahun yang lalu, di mana kawasan wisata unggulan Jawa Barat itu dibagi dalam 9 zona. Saya kira ini semua ternyata sesuai sekali dengan apa yang kita lihat dalam delineasi geopark, sehingga dengan demikian kita bisa memberikan dukungan ya terhadap bagaimana kita membangun destinasi pariwisata Jawa Barat ini lebih baik dari sisi kualitas, karena memiliki sumber-sumber pendukung baik geo, bio, dan budaya yang memang sesuai dengan karakter daripada wilayahnya. Oke, ini kalau kita lihat mungkin ini tadi Bu Ami ya sudah menyampaikan bagaimana kita pentingnya membangun geopark di Indonesia, karena kita lihat bahwa posisi Jawa Barat ini memang sangat padat penduduk, dan kita butuh dukungan daripada program-program geopark agar kita bisa kemudian menjadikan ini sebagai kawasan yang lebih ramah lingkungan gitu ya, dan kita semuanya bisa mendapatkan benefit dari sisi tentu menjadikannya sebagai destinasi pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.
Nah ini saya kira sedikit gambaran tentang kondisi di Ciletuh Pelabuhan Ratu ya. Ini saya kira sudah disampaikan tadi oleh Pak Kabid. Yang punya warna tersendiri yang mungkin sangat unik ya, karena di sini ada berbagai macam singkapan batuan yang berasal dari dasar samudra ya. Ada melans, kemudian ada lava bantal dan sebagainya ya. Dan semua ini kan mengklaster di di pojok sini di kawasan Ciletuh, dan sekarang ini memang dia sudah menjadi laboratorium alam kegeologian untuk mahasiswa S1, S2, S3 untuk yang belajar tentang tektonik di sekitar kawasan Jawa Barat. Berikutnya adalah saya kira masih di Ciletuh Pelabuhan Ratu, jadi variasinya itu sangat luar biasa Bapak Ibu sekalian ya. Kita lihat berapa singkapan batuan yang unik dan bisa kita runut satu demi satu bagaimana keterhubungannya satu sama lain. Kalau kita bergerak ke arah Bandung Utara, Bapak Ibu sekalian, kita lihat ini adalah singkapan batuan di kawasan Tangkuban Parahu, Citatah dan Saguling. Tadi juga saya kira dari teman-teman dari teman dari Raja Mandala ya, dari Bandung Barat sudah menjelaskan bahwa di kawasan tersebut memang sebenarnya memiliki potensi warisan geologi yang cukup unik, yaitu adanya bentang alam kars Citatah. Kemudian juga dia memiliki proses-proses magmatisme pada zaman yang lebih muda gitu ya. Contohnya ini adalah salah satu taman batu di Bukit Pawon ya. Tapi mungkin memang masih terkendala dengan tarik-menarik kepentingan dengan sektor ekstraktif yang sebenarnya nggak ada masalah Pak. Kalau geopark itu sama sekali tidak against atau tidak bertabrakan dengan pertambangan gitu ya. Sepanjang Pak pertambangan ini adalah pertambangan yang legal dan sudah mendapat izin daripada government, sebenarnya geopark memberikan toleransi gitu. Karena kalau kita lihat di beberapa negara bahkan ada tambang-tambang besar Pak di dalam geopark. Contohnya di Itali ada tambang marmer yang besar, bahkan mensuplai marmer ke seluruh dunia termasuk untuk Masjidil Haram. Kemudian di Dongfang Kars UNESCO Global Geopark juga ada tambang-tambang yang memang berskala besar, tetapi semuanya adalah tambang-tambang tentu saja begitu. Yang harus dilakukan adalah memang menjadikannya kita berkolaborasi untuk bagaimana melakukan good mining practice seperti itu aja, dan bagaimana kita nanti membina bagaimana pasca tambangnya itu dilakukan, ya kan seperti itu. Jadi tidak dikotomi Pak antara tambang dengan karena untuk di dalam guideline pun disebutkan bahwa untuk ornamental stone itu masih diperbolehkan, kecuali untuk katakanlah trading daripada geological material yang langka gitu ya, seperti mungkin katakanlah batu bacan dan sebagainya gitu. Memang mereka harus mendapatkan izin dulu kalau memang mau dilakukan pengolahan dan penjualan gitu. Oke, jadi ini hanya itu aja, sampaikan sedikit mengenai Raja Mandala. Saya kira ini selain ada Danau Bandung, saya kira di sini juga kita banyak memiliki aspek lain di Raja Mandala itu Pak. Ini adalah manusia pawon, kemudian ada jejak-jejak letusan Gunung Sunda Purba, aliran lava ya, ada kawah Tangkuban Parahu, kemudian juga mempunyai cerita yang unik terkait dengan misalnya saja dengan legenda Dayang Sumbi, Sang Kuyang. Kemudian ada di sini ada salah satu geosite Sang Hyang Tigoro ya. Jadi cukup banyak yang bisa kita kembangkan, termasuk juga di kawasan Tasik Malaya Selatan. Saya kira betul tadi ada jasper merah ya di daerah Kampung Cibuni, kemudian ada beberapa singkapan batuan unik yang mungkin berasal dari gunung api bawah laut ya. Lalu kemudian ada juga beberapa
fenomena kegeologian berupa ini ada di kawasan Pangandaran, Cukang Taneuh ya, di mana di sini ada beberapa sungai bawah tanah juga, dan bagaimana proses kartisifikasi berjalan di kawasan ini. Nah ini saya kira masih di Tasikmalaya Selatan, sangat luar biasa bantuannya, dan saya kira kita wajib untuk membuat sebuah rencana agar kita bisa mengimplementasikan quick wins. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami alhamdulillah diundang oleh Ibu Kadis Pariwisata dan Budaya Jawa Barat, dan salah satu narasumbernya adalah Pak Dr. Yunus dalam rangka pengembangan geopark Jawa Barat. Ini barangkali rencana Ibu ke depan Teknis ya. Jadi bahkan tata waktu, dokumen yang harus dilengkapi, kemudian juga isi daripada dokumen itu, petanya pakai skala berapa, kemudian urutan dokumen itu seperti apa, itu sudah ditetapkan dalam ini akan lebih mudah. Ya, kalau misalnya memang belum terbiasa, nanti barangkali perlu minta bantuan dari tim TPGN Badan Geologi, tim verifikasi geopark nasional Badan Geologi, untuk sosialisasi ke semua geopark, calon geopark nasional, supaya mereka bisa lebih mudah memahami, dan kemudian juga diberikan exercise bersama timnya gitu loh. Dan juga pesan saya bisa paralel Pak, bisa paralel misalnya proses penetapan warisan geologinya itu berbarengan dengan penyusunan dari master plan 2025 ya. Sehingga nanti pada 1 September tuh semuanya sudah terkumpul gitu loh Pak, bisa dimasukkan sekaligus itu secara lengkap dan utuh, sehingga nanti cepat diproses Pak. Alhamdulillah, terima kasih karena Tasik Jawa sekarang sudah mengajukan melalui Pak Gubernur akan didukung oleh Pak Presiden, tadi sudah sampaikan, mudah-mudahan ini secepatnya ya. Ya Pak. Mudah-mudahan lancar ya Pak ya. Iya, ya mudah-mudahan. Apalagi paling penting terdampak bermanfaat untuk masyarakat ya Pak ya. Karena kan kami juga pengennya bahwa kawasan geopark itu menjadi destinasi pariwisata yang tentunya ketika ada geopark untuk apa sih? Bukan hanya untuk rekreasi saja, tapi betul-betul ketika ada geopark bisa menarik orang datang dan kemudian bisa berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat di sekitar. Sekaligus juga menjaga lingkungan. Itu yang paling pasti, yang paling meningkatkan penting. awareness kemudian lah dari semua stakeholder yang memang bersama-sama kontribusi terhadap kawasan. Jadi menjaga kita oleh siapa Pak? Oleh buat kita. ya, mudah-mudahan karena kita akan pilkada serentak di Jawa Barat bahkan nasional, mudah-mudahan nanti Pak Gubernur yang baru dan 6 bupati yang baru bisa mendukung geopark, karena intinya adalah dikebijakan ya supaya geopark ini berlanjut. Itu barangkali. Terima kasih Pak Dr. Yunus dan Ibu Irma sebagai Kabid Destinasi Wisata, mudah-mudahan ini terrealisasi dengan cepat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam geopark. Salam geopark, semangat terus, jangan kendor, Jangan kendor. Gas.